Nama saya Farashiba Alicia. Nama saya Rida Fatima Azahra. Nama saya Nafla Zafira Katiusa. Nama saya Kalisa Shirila Fitriah Dewanto. Poin pertama yaitu conserving energy. Jadi, bagaimana arsitek rumah gadang mengonservasi energinya? Jadi, rumah gadang menetapkan desain berkelanjutan dan juga memiliki ketahanan lingkungan yang kuat, meskipun tetap ditetapkan sebagai hunian tradisional. Arsitek rumah gadang yang ramah lingkungan merupakan reaksi terhadap lingkungan, iklim, dan media setempat, serta interaksi sosial masyarakat. Karena tujuan utamanya adalah menyediakan kenyamanan termal dan juga limbah seminimal mungkin. Keberlanjutan lingkungan merupakan komponen hasil yang paling signifikan. Oke, lalu yang kedua ada working with climate, yaitu bagaimana arsitektur rumah Padang merespon iklim tepat. Nah, Sumatera Barat ini merupakan wilayah beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara berkisar 19,4 hingga 35,1 derajat Celcius dan memiliki kelembaban udara sekitar 81,3%. Nah, ternyata rumah gadang ini itu mempertimbangkan optimalisasi pencahayaan alami, kenyamanan termal, serta penggunaan material ramah lingkungan yang bertahan lama. Nah, desainnya ini memanfaatkan bukaan jendela yang besar untuk pencahayaan alami, rumah panggung untuk terhindar dari banjir, sementara kombinasi material seperti kayu, anyaman bambu, dan atap dari ijuk mendukung sirkulasi udara serta stabilitas suhu dalam ruangan sebagai respon terhadap iklim tropis yang bercurah hujan cukup tinggi. Poin selanjutnya, yang ketiga adalah respect for site, bagaimana arsitektur rumah gadang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana karena tatanan geologinya yang kompleks. Upaya yang pertama adalah dengan memilih lahan dengan tanah yang datar dan padat. Yang kedua, dengan meletakkan tiang-tiang secara tidak bersentuhan langsung dengan tanah, melainkan ke batu sandi sehingga mengurangi pengerukan tanah secara berlebih. Yang ketiga, tiang-tiang penyangga diletakkan secara sedikit miring untuk mendukung stabilitas bangunan. Dan yang terakhir adalah dengan penggunaan material dari lingkungan sekitar untuk menjaga keseimbangan ekologis. Poin selanjutnya ada respect for user, di mana Sumatera Barat menjunjung materi linear, yaitu menempatkan garis keturunan ibu sebagai pusat dari silsilah keluarga. Dimulai dari hierarki ruang, di mana semakin ke belakang sebuah ruang itu semakin privat. Diawali dengan fungsi ruang terbuka, yaitu balai dan labuah, lalu ke ruang bandua atau ruang keluarga, dan yang terakhir ada biliak, yaitu ruang tidur wanita yang bersifat privat, jadi diletakkan di paling belakang. Yang kedua ada ruang tengah yang didesain tanpa sekat untuk mendukung kegiatan sosial seperti bermusyawarah. Dan yang ketiga ada halaman depan yang menjadi tempat aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti persiapan upacara. Poin selanjutnya ada respect for user, di mana Sumatera Barat menjunjung materi linear, yaitu menempatkan garis keturunan ibu sebagai pusat dari silsilah keluarga. Dimulai dari hierarki ruang, di mana semakin ke belakang sebuah ruang itu semakin privat. Diawali dengan fungsi ruang terbuka, yaitu balai dan labuah, lalu ke ruang bandua atau ruang keluarga, dan yang terakhir ada biliak, yaitu ruang tidur wanita yang bersifat privat, jadi diletakkan di paling belakang. Yang kedua ada ruang tengah yang didesain tanpa sekat untuk mendukung kegiatan sosial seperti bermusyawarah. Dan yang ketiga ada halaman depan yang menjadi tempat aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti persiapan upacara adat. Selanjutnya yang kelima itu ada limiting new research, yang dimana dalam pembuatan rumah gadang ini memerlukan atau menggunakan material-material bahan daur ulang atau bahan-bahan lokal yang ada di sekitar lingkungan. Di dalam limiting new research ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada material lokal terbarukan. Dalam pembuatan rumah gadang menggunakan material lokal yang tersedia di lingkungan sekitar dan dapat diperbarui secara alami, seperti contohnya kayu jati atau kayu surian untuk struktur, ijuk atau jerami untuk atap, anyaman bambu atau papan kayu untuk lantai. Lalu poin yang kedua itu ada konstruksi minim limbah. Pada pembuatan rumah gadang tidak menggunakan paku, melainkan hanya menggunakan teknik pasak kayu, yang dimana dalam teknik ini kayu-kayu dibuat secara berpola
dan dikaitkan satu sama lain tanpa menggunakan paku. Hal ini dalam pembuatan rumah gadang bisa dikategorikan sebagai konstruksi yang minim limbah. Lalu selanjutnya poinnya meminimalisir jejak karbon. Karena kayu yang digunakan untuk pembuatan struktur disimpan terlebih dahulu di dalam air atau di dalam lumpur yang berfungsi untuk menguatkan si kayu tersebut, sehingga tidak memerlukan bahan kimia atau campuran bahan kimia apapun, dan hal ini tidak menimbulkan polusi atau emisi dan bisa dikategorikan ke dalam meminimalisir jejak karbon dalam pembuatan rumah gadang. Poin yang terakhir atau poin yang keenam yaitu holistik, yang dimana pada poin ini menjelaskan penggabungan berbagai faktor atau desain yang saling terkait secara menyeluruh, mulai dari faktor lingkungan, sosial, dan budaya. Untuk faktor lingkungan sendiri, pembuatan rumah gadang menggunakan material dari bahan alami dan bahan lokal yang mudah ditemukan dan mudah diperbarui. Lalu, untuk merespon iklim, pembuatan rumah gadang juga menggunakan prinsip orientasi matahari. Lalu untuk sosialnya, pembuatan rumah gadang ini membutuhkan gotong royong serta musyawarah terhadap masyarakat satu sama lain. Dan yang terakhir untuk budayanya, sudah jelas kalau rumah gadang ini menjadi identitas pada Provinsi Sumatera Barat atau bisa disebut suku Minahasa. Sehingga bisa disimpulkan dalam poin holistik ini merupakan desain yang secara menyeluruh dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain.